Damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat bergabung kembali di channel YouTube Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung, Berkah Dalem. Syukur kepada Allah yang telah menghimpun kita untuk mendengarkan sabdanya dalam renungan bulan Kitab Suci Nasional yang pada minggu ini memasuki minggu yang ketiga. Bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini mengambil tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Dan secara khusus pada minggu ketiga ini kita bersama-sama akan merenungkan subtema Yesus Sahabat bagi mereka yang menderita. Pada minggu yang pertama lalu, kita sudah mendengarkan renungan dengan subtema Yesus Sahabat bagi mereka yang putus asa. Dalam minggu yang pertama, dapat direnungkan bahwa sosok Yesus sebagai sahabat yang selalu hadir, menyertai, mendukung, dan menolong para murid-Nya. Kita diharapkan semakin sadar akan kebenaran iman kita bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan, dan melindungi kita dalam situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Kemudian, pada minggu yang kedua, kita sudah mendengarkan renungan dengan subtema Yesus Sahabat bagi mereka yang kehilangan. Dalam minggu yang kedua, kita dapat merenungkan bahwa kita perlu menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan, agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita sedih, kecewa, dan marah karena kehilangan sanak keluarga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ketiga ini bersama Romo Yusuf Martinus Sutomo PR, kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari perikop Injil Lukas tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Melalui orang Samaria itu, kita diajak untuk melihat sosok Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita karena dianiaya atau ditolak oleh masyarakat. Kita juga diajak untuk meneladani Yesus yang peduli dan memperhatikan dengan penuh kasih sayang orang-orang yang menderita dan tersingkirkan. Dari situ, kita diajak untuk peduli dan tidak masa bodoh dengan penderitaan orang lain. Untuk mengawali renungan pada minggu ketiga ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa yang baik, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan, mendalami, dan merenungkan sabda-Mu. Semoga melalui pendalaman dan permenungan sabda-Mu ini, kami diubah untuk rela menjadi sesama bagi mereka yang menderita tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan yang akan dibawakan oleh lektor anak. Bacaan Injil dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup kekal." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusiaku?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seseorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi yang melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, kau akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, Simbah Kakung, Simbah Putri, dan juga teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan BKSN yang ketiga. Pertemuan BKSN yang ketiga ini mengambil tema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Kalau ditanya soal penderitaan, kita semua tentu pernah mengalami. Baik itu penderitaan yang berat atau yang ringan, baik itu penderitaan fisik ataupun batin. Fisik itu misalnya ekonomi sulit, lalu kemudian badan sakit, makan tidak tercukupi 3 kali sehari, kemudian badan tidak enak dan sebagainya. Itu salah satu contoh penderitaan fisik, tetapi juga ada penderitaan batin, misalnya konflik yang terus-menerus dengan teman, dengan anggota keluarga yang membuat hidup kita itu menderita dan tidak bahagia. Maka yang namanya penderitaan, kita semua orang yang ada di dunia pasti pernah mengalami. Ya, saya pun juga pernah, bahkan mungkin sering. Ya. Semua orang pasti mengalami penderitaan. Dan bersyukurlah kita sebagai orang Kristiani, penderitaan kita yang kita alami itu tidak sia-sia. Artinya kita tidak mengalami penderitaan sendiri. Mengapa? Karena dalam gereja Katolik ada yang namanya salib. Ya, tentu kita sering mendengar kalau kita sering mengalami penderitaan, kita sering
diberikan nasihat oleh saudara kita, kamu sedang memikul salib. Ya, jadi penderitaan yang kita alami bisa kita satukan dengan salib Kristus. Tuhan Yesus yang mencintai kita juga sudah merasakan bagaimana beratnya penderitaan. Sehingga dengan demikian Tuhan Yesus tentu karena sudah tahu bagaimana rasanya orang menderita, dia menemani, menyertai, bahkan ikut merasakan penderitaan orang yang sedang mengalami penderitaan. Dan Injil hari ini mengisahkan tentang sikap terhadap orang yang sedang mengalami penderitaan. Kalau kita memang tidak mengalami penderitaan, sedang bahagia, maka kita diajak untuk tidak tenang-tenang saja. Kita diajak untuk seperti orang Samaria yang baik hati, yakni memberikan perhatian, memberikan pertolongan bagi saudara kita yang menderita. Kalau kita pernah mengalami penderitaan, biasanya kita akan lebih mudah tergerak oleh belas kasih kepada orang yang menderita. Mengapa? Karena kita sudah pernah merasakan sendiri. Sehingga penderitaan yang kita alami selalu ada maknanya. Maka sabda Tuhan hari ini yang boleh kita renungkan pada PKSN yang ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, kita pun juga diajak untuk menjadi sahabat bagi sesama kita yang sedang menderita, yakni memberikan perhatian, memberikan bantuan. Dan ternyata menjadi sahabat mereka yang menderita itu juga tidak mudah. Mengapa? Karena kita juga harus siap repot. Kita bahkan juga harus siap ikut menderita bersama mereka. Sehingga banyak orang memilih tenang-tenang saja, memilih tidak berbuat karena merasa nyaman, karena merasa aman. Tetapi hari ini kita diangkatkan oleh Tuhan Yesus melalui renungan PKSN, seperti Tuhan Yesus yang menjadi sahabat bagi kita yang menderita, maka kita pun juga diajak menjadi sahabat bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan. Kalau kita menjadi sahabat bagi mereka yang menderita, maka harapannya adalah orang-orang yang sedang mengalami penderitaan akan memperoleh penghiburan dan kekuatan. Ya, bayangkan biasanya orang yang menderita itu kan sering mengalami kesulitan, ya, sering mengalami susah, bahkan kadang-kadang malu, takut merepotkan orang lain. Ya, kalau kita tidak ikut membantu mereka, tentu mereka yang menderita akan semakin mengalami penderitaan. Maka mari kita mohon kepada Tuhan, semoga renungan PKSN yang ketiga ini semakin menguatkan kita yang sedang mengalami penderitaan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, bahkan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar kepada kita. Dan yang kedua, kita juga diajak untuk juga menjadi sahabat bagi sesama kita yang sedang menderita. Semoga segala niat baik kita, terutama perhatian kita kepada yang menderita di saat pandemi COVID ini, sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, dan kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus untuk memberikan perhatian bagi mereka yang menderita. Terima kasih, berkah dalam. Sekarang, marilah kita berdoa agar kita sanggup melaksanakan kehendak-Nya, serta mampu mewujudkan niat pribadi untuk melakukan aksi nyata. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama saudara-saudari kami. Kami mohon, bimbinglah dan mampukanlah kami, agar senantiasa mengasihi Engkau melalui tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan di dalam perjalanan hidup kami, seperti teladan yang diberikan oleh orang Samaria yang murah hati. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pendalaman kitab suci minggu yang ketiga ini. Terima kasih kepada Romo yang lewat perenungannya, iman dan harapan kita semakin diteguhkan oleh Yesus Kristus di tengah situasi kehidupan saat ini. Melalui Injil Lukas yang telah kita dengarkan mengenai perumpamaan orang Samaria, menjadi contoh nyata dalam menunjukkan belas kasih kepada orang yang menderita. Semoga kita pun dapat menunjukkan aksi nyata
dengan memberikan cinta kasih yang telah diberikan Yesus Kristus dengan menolong sesama tanpa memandang suku, agama, dan lain-lain. Terima kasih atas partisipasi umat dalam pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional yang ketiga ini. Sampai jumpa minggu depan di pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional yang keempat dengan tema Yesus, sahabat bagi mereka yang bertobat. Berkah dalam. Hidup sejahtera bagai istana, berdiam beringat tanda usaha, tersusun dari buah karya kita, berhias kemenangan atas tantangan, berangkai keberanian dan iman, pengorbanan dan perjuangan. Semoga kita akan sejahtera bagai kehendak Allah, agar kita melanjutkan karyanya, membangun dunia bagi sesama. Hidup sejahtera bagai istana, haruslah dibangun bersama-sama. Bangunan istana hanya impian, bila cinta diri tidak disisihkan. Sumbangkan daya, buktikan berkarya, pasti cinta akan terlaksana. Semoga kita akan sejahtera bagai kehendak Allah, agar kita melanjutkan karyanya, membangun dunia bagi sesama. Thank you.